yang ini pengalaman gue waktu kemarin yang pas gue nginep kan gue nginep di apartemen lo ya, yang kan ada penjaganya tuh ya, ya kan? Si Anoynya ya. Kan gue nggak bawa kartu ID. tap lift ya kan? Ini emang template-nya orang-orang Vietnam tuh mukanya kan begitu Iya, ya, kenceng gitu kan. Tapi gue minta tolong, please, I want to go to second floor gitu ya kan. Dia tuh kayak ngeliat handphone, nggak ada senyum, nggak ada apa. Tapi dia bukain gue. Lu serius sih? Kok sering banget sih kalau saya kita ngomong nggak sih tuh? kayak gitu ya, tuh namanya kita orang Indonesia kan hai kayak gitu ya, dia cuma gitu. Beyond small stories, BSS. Beyond small stories. Halo BSS Friend, episode berikutnya dengan BSS Beyond Small Stories. Belum terbiasa nih mulutnya. Iya. Oke, kita ngobrol di balik cerita yang small menjadi besar, ya kan. Nah, di episode ini nih kita mau bahas yang apa yang kita lalui kemarin tuh pas liburan Ke Vietnam. ke Vietnam, Dalam Ho Chi Minh rangka? City, ya. Dalam rangka tripnya Kanet Iya. Ulang tahun. tahunnya si Iya. Keisha. Oktober Nah, kemarin ya Oktober, sebenarnya. Oktober. Nah, Kita sebenarnya kan kita udah pernah bahas ya Bun ya. Yang waktu di episode kedua Ya, itu yang traveling with Desi. gitu kan, do's Ya. and don'ts-nya dan apa namanya terkuaklah segala macemnya kalau dia trip bareng gitu kan. Tapi ternyata kan setelah kita udah trip berapa kali ya udah gitu, kita udah terbiasa sudah dengan terbiasa. itu Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi Kita udah tahu si A sukanya apa, si B sukanya apa, dia akan mencari yang mana gitu. ya, mungkin karena kita juga semakin tua ya, jadi kayak semakin yang ya sudah lah, betul. gitu. Avoid drama gitu kan. Nah, kalau dulu kan mungkin masih muda kayak yang gue mau kesini jadi harus selalu semuanya ngikut. Iya, Gitu ya. iya, Kali iya. ini mau kesini semuanya ngikut. Kalau sekarang ya udah lo mau kemana, mana ya udah ntar ketemu. Karena di iya mana. trip pertama kita tuh sebelum pandemi sebenarnya. Jadi udah lama loh sebenarnya. Iya. Yang Iya, Hong Kong kan? Iya, itu sebelum pandemi. Itu masih muda lah ya. Ya, lumayan ya, Bang. 2016 kali ya? 16 ya. Heeh. Kayaknya 2016 deh. 10 tahun yang lalu, Bo. Hampir. Buset. Hampir 10 tahun yang lalu, karena Oktober kan. Oh iya. Yes. Oh, 2016. oke. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, yang ini nih kita mau bahas liburan kita ke Vietnam tuh Ho Chi Minh City. Ya. Tour guide ya, karena memang gue lumayan lama tinggal di situ dan sampai sekarang suami gue masih di situ, masih kerja di situ. Jadi Sampai Bunda tuh sempat culture shock gitu pas pindah Ya, lagi ke pas ke Jakarta, Indonesia, ya kan? Gitu Aduh, ya gue kan? kalau di Vietnam, ini dari apartemen gue ke tempat sini paling cuma 10-15 menit. Ini sejam udah di sini. Iya. Dan kita sih yang awalnya kita kayak dia ngomong kayak gitu kan kayak nggak relate ya. Dan Iya. setelah kita kesana, oh iya juga sih ya gitu kan, ya kan. gitu. Begitu simpelnya tinggal di Ho Chi Minh City. Ya dan Grabnya lumayan murah ya. Maksudnya Grabnya bentar, murah dan dalam 3 menit lo udah naik dalam Grab. Iya betul. Jadi nggak ada nunggu-nunggu 15 menit tiba-tiba di cancel ya. Iya. Nah itu, jadi dari masing-masing nih POV-nya sebagai turis dulu nih. Gue belum. Lu dulu Gua dah. lagi supir. Pokoknya Caroline nginepnya di ini ya, Iya, gue beda sama kalian berdua. ya, nah dia di apartemen gue, si Caroline sama teman-teman yang lain itu di sebelahnya Sebelahnya. apartemen gue gitu. Somerset ya, Ya, Somerset Somerset. Anfu. Mm-mm. Gimana Lin? Menurut lo? Gue happy sih ya. Maksudnya Untuk tempat tinggalnya? tempat tinggalnya bagus banget. Ya lumayan lah ya, bagus ya. Menurut gue bagus banget. Servisnya oke. Itu servis ya, servis. Servis apartemen. Menurut gue bagus banget. Servisnya juga bagus. Waktu itu kita sempat ada technical elektrik. Pokoknya ovennya nggak nyala atau apa ya. Orangnya cepet banget ditelepon, datang. Oke sih menurut gue recommended banget. Lokasinya oke banget. Oh, iya. Kemana-mana deket ya kan. Terus pengalaman gue seneng banget ya karena pengalaman baru. Ya awal-awalnya
Gue ngerasa sih di taksi pala gue pusing aja. Karena menurut gue, haji, gue bilang ini kayak di Jakarta nih tato. Enggak, justru dia klaksonnya emang gila banget gitu kan. Orang Vietnam tuh gitu. Iya. Itu sih yang gue agak gitu kan, pala gue pusing nih gitu. Tapi pas malamnya kita makan, terus kita sempat jalan kan dari tempat makan ke bar apa Iya, ke Raca Room. itu gue ngerasa oke gitu kan, orang-orangnya juga very nice banget. Terus Jalan di jam segitu juga enak banget ya. ya gitu ya, cuman menariknya ya itu ya, semua benderanya cuy. Agak di mana-mana gini kan. Itu yang ngalamin pertama kali nyampe sana. Di mana-mana gitu kan, di mana-mana gitu. Yang di negara kita sangat ini ya. Sangat dilarang. Gitu kan. Jadi ya menyenangkan gitu kan, pengalaman baru gitu. Terus sama makanannya gue suka banget. Oke. Makanannya ya Di lidah kita oke lah ya. Ya, masih masuk lah. Iya ya. Maksudnya ya kayak kita makan yang Vietnam asli pun enak. Terus habis itu kita makan yang mau apa sih, yang kayak bule-bule juga enak juga. Ya kan, Dia secara dia jajahan Prancis ya, kayak pastry-pastrynya juga enak. Benar, gitu ya kan. pastrinya enak. Terus yang bikin gue pusing itu pokoknya jalanan sama waktu kita ke pasar tuh. Oh ya. Wah, itu pala gue pusing karena nawar-nawar kan. Pokoknya gue hanya menyerahkan ke Bunda. Bun, apa yang anak-anak beli gue beli deh ya. Pokoknya udah deket. Apa itu Bentan ya Bun ya? Kita yang ke Nah, Bentan ya? sayangnya, kita Bentan terakhir yang hujan-hujan itu, yang lo pusing tuh Saigon Square. Saigon Square. Ya, Kita mau beli oleh-oleh di situ ya. Iya, Oleh-oleh ya. kecil gitu kan. Ya. Gangnya juga kecil banget gitu ya. Turisnya banyak banget gitu kan. Jadi padahal gue mau nyari spray gitu, tapi gue juga bingung mau ngegelar spray gimana ya. Pokoknya tuh sudah ya antara toko sama toko tuh berapa tempel? Iya. kan? Itu cuma jarak 2 orang itu ya. Cuma lo bisa gitu doang. Kayak kepiting kita jalan ini gitu. Sama apa ya? Ya bahasa lah ya. Bahasanya emang agak Bahasanya susah. juga Jadi agak harus susah, pakai benar. Google Translate terus. Iya, Kan? Ya kayak kejadian Manda lucu kan. Kenapa? Dia udah minta I want chicken. Oke, chicken. Di mana? Chicken. Datangnya ngok-ngok. Emang di mana? Aduh, di mall apa Bun? Gue lupa. Adalah kita pesen kayak si roti panjang gitu. Banh mi itu. Oh, yang dia Highland ya, Highland yang di Takashimaya. Iya. Sama lo juga kan? Iya kan? Terus dengan kekeh si Dona, enggak. Ini bukan, ini chicken. Gue ngeliat bentuk-bentuknya kayak bukan chicken gitu. Ternyata bukan chicken ya. Itu sih. Terus apa lagi ya? Untuk barang-barangnya? Barang-barangnya oke ya. Yang lo beli souvenir itu kan? Barang-barangnya oke, harga juga oke. Cuman ya memang kayak gue ngerasa kayak 4 hari nggak. Kita 4 hari apa 3 hari ya? 4 hari. Karena tapi kan hari terakhir tuh kita pagi banget. Jadi menurut gue tuh 4 hari 24 tuh udah setengah hari karena nyampainya sore doang. Iya. Jadi gue sih pengen sih balik lagi sih ke sana, pengen karena gue pengen explore lagi street foodnya gitu kan. Iya, seafood yang di pinggir jalan tuh belum pada ngerasain. Iya, jadi pengen Naik perahu juga kita belum. Iya, Saigon boat ya kan. Itu apa? Yang gue bilang, ya lu pada takut sih ya awalnya ya. Padahal bagus kan. Sore-sore itu yang Saigon boat itu. Bukannya pada takut tuh orang jadwal udah padat ya? Iya. Pada kejar muji semua. Iya, Emang asli, itu juga asli. sedang muji sih. Asli. Harganya oke banget. Tapi sih di Indonesia udah nggak ada ya, Bu. Iya. Terus yang gue suka juga miminya. Apa Bun? Yang gue pho-nya. Yang tapi gue pho instannya tuh enak-enak semua yang gue beli. Supermarket. Iya. Supermarketnya sangat menyenangkan banget. Itu gue beli buat anak-anak Olvomaltine yang kue-kue gitu buat dia bawa ke sekolah. Terus pho-nya itu semuanya pada suka semuanya. Yang instan gitu ya. Ya, instannya. Terus sama yang bikin gue surprise ternyata di Vietnam tidak ada koin. Yes, benar. Itu yang menyenangkan. Semuanya uang sekali. kertas, Iya, itu menyenangkan. Menyenangkan banget. Biasanya kan kita kalau habis traveling kan ini koin, koin. Iya, benar. Apa koin nih sama sekali nggak ada koin. Iya. Wah, gila gue seneng banget. Itu benar. Itu poin banget. Dan ini ya, walaupun mereka kalau di compare ya kita
waktu itu kan ya cuman ke Saigon doang ya, belum ke kota-kota lain. Belum, Tapi iya. kayak dibandingkan sama Jakarta gitu kan kayaknya menurut gue lebih yang metropolitan Ya. Jakarta gitu. Iya, pasti. Cuman ya waktu kita naik gokar ya itu sempat ngobrol-ngobrol kan si Arga juga kan sama si gokar Grabnya si Grabnya itu supirnya. kayak iya mereka memperhatikan banget yang kayak ada uji emisi gitu loh iya. untuk mobilnya dan harus Iya. di- Itu takut banget mereka. iya kan Iya. di kita Nggak ada yang tiba-tiba asap hitam gitu, nggak ada. dan mereka harus renew every year. Iya. Oh. Lo perhatiin ya, Se-strict kalau lu itu. jalan kaki di Vietnam itu di Ho Chi Minh ya, lu pulang-pulang lu bersihin muka, nggak sekotor di sini. Asli. Oh gitu. Iya. Iya banget. Terus apa namanya? Untuk pedestrian gue rasa lumayan ya. Oke lah. Iya. Ya memang agak-agak ya namanya juga ini ya, Bo ya. Maksudnya masih ya Negara berkembang. Iya, at least si Bunda ngingetin, ayo tas jangan di Iya, sebelah itulah di mana-mana lah ya. sisi jalan, zap kita pindahkan Iya, gitu kan. Iya, itu benar. Karena ya dimanapun juga sih sebenarnya ya, gue ngerasain waktu gue liburan ke Eropa itu deg-degannya 5 kali lipat gitu loh, karena copet di mana-mana kan. Iya. Nah sementara di Vietnam itu, laki gue waktu zaman pandemi kan kita nyewa motor supaya karena Grab kan nggak ada. Pandemi itu taksi ditutup aplikasinya gitu. Kita nyewa motor. Pernah dia ketinggalan kuncinya di motor di parkiran. Udah panik. Kita balik ke motor kagak ada yang ngambil. Kayak gitu. Makanya gue bingung kenapa handphone lo jambret. Gue bingung ya. Kayak gitu. Sama ini gue inget kita jalan-jalan gitu, kita sempat jalan ke toko coklat kan. Oh iya. Apa namanya, Bun? Maison Maru. Oh iya. Itu enak banget. Maksudnya Heeh. si Sandy suka banget kan nanas kan. Kita beliin kan yang coklat ada nanasnya. Itu kan jarang kan. Gue gak pernah nyobain sih yang itu. Dan itu enak. Bagus Bu. ya? Bagus. Jadi enak ya? Enak. Si Sandy bilang gila ini enak banget. Gitu. Dia tapi kebanyakan dark coklat ya? Iya. Ya. Oke, si Sandy udah bikin list tuh. Just tip sama Didi. Kol instan, coklat nanas ya kan. Ya, Maison Maru tuh produknya Vietnam sendiri. Dan mereka tuh kayak packagingnya tuh Iya cantik banget. Ya, gitu niat loh. gitu ya, niat ya. Cantik. Ya, karena kan sebenarnya tempat kita tinggal itu emang daerah ekspat kan. Jadi mereka udah tahu yang ke situ pasti ekspat dan dia pasti buat dibawa ke pulang kampung lah, buat gift Bagus, gitu-gitu. dan Gitu. bukan cuma packagingnya doang gitu, maksudnya rasanya pun Iya. bagus. Rasanya enak ya? Bagus, rasanya pun enak ya kan. Sekarang lu Apa itu? POV. POV gue ya itu sih ya hampir sama ya kayak makanannya masuk di lidah yang which is kita di Indonesia pun kan sudah familiar ya dengan makanan-makanan Vietnam Bumbunya gitu kayak ya gitu kan. ya. Lo mau ibaratnya di kaki lima pun yang namanya lumpia ya apa sih namanya spring roll ya kan spring roll. Iya. Kita di pasar aja makan itu Iya, enak iya. banget Bener, yang ya kita kan. makan ya. Itu Iya, enak itu. banget apalagi yang pho-nya itu Iya, ya apa iya. yang legend lo bilang File itu juga Iya. enak banget ya kan. File itu. Terus habis gitu juga kalau misalnya untuk ada nih kelemahannya gue bilang karena di Vietnam itu untuk baju-baju size gue itu nggak ada ya. Jadi mereka tuh iya, petit-petit kecil-kecil. semuanya. Benar. Kalau di Bangkok kan masih ada ya, Bo, gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya di itu susah Iya, banget gitu susah, loh benar, nyarinya benar, gitu. Dia maksimal tuh kayak lingkar dada 120. Gue 130. Ya orang gue waktu itu just tip sama Bunda ukuran L pinggangnya 70. Iya kan. Buset. Emang menyakitkan lagi. Iya. Jadi kalau misalnya kayak di ini compare sama si Bangkok ya, kayak ke Bangkok kalau kan untuk kayak belanja ada, ya. kalau untuk belanja baju gitu, terus skincare lah apa segala macam kan Iya. lebih variatif ya, variatif betul, gitu. iya. Dan kayaknya tuh kalau misalnya yang waktu kemana tuh Bun yang kita yang tempat hits yang Anak-anak
Bukan, yang kita ke bawah. kan? Heeh. Iya, iya. Itu kan ada beberapa toko-toko playground. ada playground gitu kan. Nggak Udah masuk ya kita. nggak masuk, aja lah nggak ya. masuk. Bermain Wow, Masuk. gitu. Wow, gitu. Kadang-kadang kurang bahan gitu kan bajunya. Kalau baju kayak kurang ya. kurang, Iya, iya. kurang. Tapi kalau ponakan gue yang si penyanyi itu sama istrinya itu puas banget belanja di sana. Oh, badannya kecil kali ya. Iya, sama kemarin tuh kita ketemu pas acara. Dia tuh pakai celana jeans yang segini, tapi lipatannya tuh segede gini, jadi ngatung gitu. Terus atasannya tuh baju segini, terus gue bilang, kok bagus sih? Ini beli di Vietnam, dia bilang gitu. Tapi bagus juga Bun yang gue beli lu linen-linennya, inget gak dress-dressnya? Ya. Iya. Ya mungkin karena kita nggak kesana kali. Nggak nemu kali ya. Nggak nemu kesana. Tapi emang pilihannya Iya. banyak ya. Iya. Nggak, Vietnam itu lo harus ke distrik 3, ke Leva, apalah ada jalan itu toko semua. Nah iya, kita kan kita nggak kesana ya. Nggak ke situ gitu karena gue just tip dulu, gue ke situ. Nah ponakan gue setiap ke Vietnam itu udah searching. Oh ke toko ini, jadi dia tuh bukan kayak Singapura yang satu toko di situ semua lo bisa nyari, enggak, lo harus Mencari-mencari pergi. Iya. Juga pelajaran buat gue juga, ternyata film kan distrik-distrik bingung ya. Iya. Distrik 1, distrik 2, distrik 3, sampai distrik 7 ya Bun. Iya, distrik kan? 7 yang paling jauh. Iya. Nah emang bener tuh kalau untuk baju, pas tiba-tiba pas pulang di TikTok gue POV-nya itu Bo. FYP. Oh salah. FYP-nya itu orang-orang tuh pada rekomen sepatu sama baju. Iya, Ternyata memang ada. gue baru ingat jalan namanya Nguyen Dinh Chu. Nah itu tuh baju semua, lo tinggal jalan kaki gitu. Tapi kan kita emang nggak ada waktu untuk kayak gitu. Dan kita itu emang udah berubah. Kita tuh nggak nyari itu. Nggak nyari itu, nyarinya jadi ya kita tuh nggak nyari, nggak browsing itu kan. Yang kita browsing apa? Tempat makan. Iya benar. Sama Muji di mana? Tempat makan, tempat hangout, ya kan? Sama Muji. Sama gitu. itu apa? Oleh-oleh. Iya. Aduh, mau udah emak-emak ya. Tapi kalau misalnya yang apa kalau di Vietnam tuh yang lebih ya daripada si Bangkok ya, itu tuh ya kerajinan tangannya si embroidery-nya. Oh iya. Suamannya, linennya, kayak embroidery, embroidery gitu lah pokoknya ya kan. Iya, Itu tuh bagus-bagus gitu. Iya, dan harganya nggak terlalu mahal. Iya, jadi kayak kerajinan tangannya itu tuh emang bagus gitu. Karena gue bandingin waktu yang tas rotan, inget nggak zaman tas rotan kan happening tuh di Indonesia. Gue lihat di Jogja, di Bali, gue lihat di Vietnam, kok sama ya? Apa suppliernya sama? Tapi pas gue buka, dalamnya lebih rapih, nggak ada bau kayu atau kainnya gitu. Jadi menurut gue dari luar sama, tapi finishingnya lebih bagus Vietnam, gitu. Karena setelah gue tanya nih, pas gue jasip, ternyata itu emang buat dikirim ke Prancis. Jadi sampai Prancis tuh mahal banget. Makanya bule-bule itu kalau mau pulang kampung, mereka belanja di situ buat keluarganya. Di mana tuh? Ya di Bentan itu? Bentan. Ya, kita kan nggak keliling kan Bentan kan. Kita Jadi cuma makan doang. Yang itu pas hujan deras, Iya. kita makan. Makanya juga di pasar juga enak banget itu. Iya. Oh iya. Ya kan? Sama itu tuh kita ke Bread Adventure. Iya, kalau untuk pastry tadi kan Nadia juga bilang pastry itu nomor 1 sih. Kita akhirnya nyoba ke Bread Venture di deket tempat kita tinggal ya. Nah itu bukannya cuma weekend gitu. Lucu ya, gimana? Dan ngantri banget dari jam 9 pagi udah banyak yang ngantri. Asli. Dan rasanya ya enak gitu. Iya, enak. Rasanya enak banget. Terus Tapi kita bingung, gue itu gimana caranya dia mau dapet untungnya ya kalau gue rasa dia kerja sih. Gue rasa dia kerja Hobi itu udah hobi. Iya. Hobi. Masa iya bikin adonan Senin sampai Kamis? Iya, dia bilang kan katanya dia bikin adonan ya kalau misalnya Senin sampai Kamis. Udah gitu siang-siang udah habis. Iya. Lu bikin adonan berapa? Hobi. Sama si Keisha yang waktu gue pertama kali datang, si Keisha beli Banh mi itu Banh mi. itu enak banget. Ya banh mi emang di Vietnam enak Porsinya banget. gede. Lo yang pinggir jalan pun enak. Gila enak banget, dan harus makannya harus pakai acar. Maksudnya timun panjang, Iya. wortel panjang sama kalau nggak sih cilantro ya Bun. Gue lupa deh si daun itu. Udah jadi gue makan si Banh mi. Tolong dibantu ya itu sama acar. Aduh enak banget. Enak banget ya? Enak banget.
Terus kita tahu itu yang celebrate ulang tahunnya si Iya. Indonesia di ini ya di mana namanya? Akustik Bar tahu Ah, dia. Itu berasa kayak punya kafe sendiri. Iya. Terus sama orang in. Karena bandnya band Indonesia, itu udah terkenal banget bandnya. Terus sebelumnya kita beli kue ya, kue Iya. ulang tahun. Enak lagi kuenya ya? Iya, kuenya enak banget di Volker Taudien. Emang pastry-nya tuh di sana emang kuenya semua enak. Enak. Nah, terus untuk barnya Akustik Bar itu kayaknya beberapa orang Indonesia yang udah berapa kali ke Ho Chi Minh City sebenarnya udah tahu sih ada band Indonesia itu. Banyak gak sih Bun band Indonesia pada Cuman itu aja. Oh di Ho Chi Minh cuman dia doang. Heeh. Oh. Cuman itu aja. Saingan kita sama band Filipina sih sebenarnya. Oh. Ya gue kemarin yang kapan yang kita masuk apa akustik Akustik. Heeh. akustik apa namanya? Akustik Bar. Akustik. Pas masuk depan gue Didi, gue belakangnya Didi. Lu di mana ya? Ya sama kita Sama. semua Iya kan? Heeh. Si Didi nyalamin semua orang, gue juga ikutan Iya, salamin. gue juga. Gue sama Kisha sama Doni kan. Ini kenapa salaman kayak mau kawinan? Iya. Kayak gini. Dia nanya gue, lu ngapain salaman? Gue liat Didi salaman. Salaman semuanya. Karena itu orang Indonesia juga ya. Iya. Iya. Terus dia salaman ya, Bu. Iya, ya kan kita pendatang ya. Oh. Kita pikir ownernya tuh gimana? Kata tamu. Iya. Tapi menyenangkan sih perjalanan ke Vietnam kemarin ya. Cuman ya ada agak ininya hujan ya. Hujan ya. Oh, sama tipsnya tuh. Ya tuh kalau teman-teman mau ke Oke. Vietnam better Tipsnya. pesan dari Klook lah ya untuk Karena imigrasi ini, ya karena imigrasinya tuh gila banget. bolak-balik lah pesan lah. Nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Berapa jam bisa kalau kita nggak pakai Klook itu bisa 1 jamannya Iya. di imigrasi gitu. Jadi lo spend agak mahal sedikit tapi it only takes like kayak 20 menit. Iya, benar. Soalnya lo dari imigrasi lo udah pakai nama. Iya, iya. Udah langsung jalan. 20 menit orang kata Krisya cuma 5 menit. Langsung juga cuma berapa menit? Iya. Oh iya nggak ada ya. Iya ada ya. Udah ada namanya kan Ya, langsung iya. kita keluar. Dan yang menyenangkan itu kan pas sebel untuk menunggu ya, Iya, tapi ya. iya. Tapi kalau di sana tuh yang menyenangkannya itu sih Bun, bener. Grabnya tuh cepat banget. Iya. Malah kita yang di Uber Grab. Iya. Kan kita belum siap. Hmm. Terus sama ini karena mereka udah tahu ya imigrasi itu lama. Lo perhatikan koper kita udah ready, udah berdiri. Iya bener. Itu Oh, menyenangkan sih. menyenangkan ya. Udah rapi gitu kita Iya, nggak iya, nyari iya, gitu iya. kan. Cepet Cepet banget, Iya iya. sih, aneh banget itu buat gue. Itu menyenangkan Karena di sih. Jakarta gue gak pernah menemukan itu. Iya. Kita cepet di imigrasi, tapi Lama di bagasinya baggage claim-nya. lama gitu, yang kayak gitu. Terus sama kita makan di itu tuh yang konon katanya si Angelina Jolie kalau ke sana Oh selalu iya, ke- iya bener nggak ya Apa, ngomongnya ini Cugakwan sih gue ngomongnya, tapi sebenarnya ngomongnya nggak gitu, Cugakwan gitu. Kwan itu sebenarnya warung gitu. Lucu tuh tempatnya tuh. Iya. Dan makanannya enak banget. Iya. Iya kan? Saya jujur nih gue lebih suka yang itu loh. Kwan Bui. Oh, Karena Kwan Bui itu yang ini pertama kali. Iya. itu ini udah peranakan. Jadi udah nggak terlalu Vietnam. Oh kalau yang si Angelina Jolie ini Iya, yang tuh Vietnam Cugakwan banget ya. itu, iya. Oh, Vietnam banget. enak. Tapi kayak Kayaknya tuh sehat banget. yang mana? Iya, itu yang menu Angelina sehat. Jolie. Iya, yang Cugakwan itu memang menu sehat sih menurut gue. Iya, sehat banget ya. Light gitu ya bisa Iya, makan iya. Iya. Iya, dan Tapi kalau untuk rasa tuh kayak gue lebih karena prefer tajam si- bumbunya. Si itu apa? Iya, Kwan Bui. Kwan Bui. ha. Semuanya pakai kwan ya. Kuak wit. Iya benar. Kuak, kuak. Quick quick. Tapi kita nggak sempet ke Apa? itu yang apartemen kafe itu. Ah iya, Enggak sempet. Nggak sempet masuk Enggak. dong, Hai. Kita nggak sempet masuk. Emang lo masuk? Enggak kan? Kita udah keburu ke Saigon. Iya, cuman foto Square. doang. Iya, Iya. sebenarnya itu menyenangkan. Itu menyenangkan banget. Udah ada toko baju juga sebenarnya di dalam. Oh. Cuma memang kalau mau naik liftnya bayarnya kayak 3.000 dong aja. Itu kayak 2.000 rupiah sih. Gitu. Jadi naik dulu yang paling atas baru turunnya pakai tangga. Lihat-lihat
restoran, toko Mhm. gitu. Dan menyenangkannya kayak gue berasa di Eropa gitu. Padahal gue belum pernah ke Eropa ya. Banyak merpati-merpati gitu ya Oh kan. iya di tengah itu ya. Iya kan di tengah yang si apartemen kafe itu kan masih banyak Bangunannya burung-burung. juga sebenarnya ya peninggalan Perancisnya tuh bagus sih menurut Iya, gue. iya. Bagus. Iya. Gue juga penataan kotanya juga. Rapi ya. Heeh. Tapi menurut gue Yang di satu, distrik itu tuh yang ada distrik 1 Nah, itu, Nguyen-Hue. Iya, tapi cuman gue merasakan vibe-nya itu kayak Jakarta 90-an. Iya, Oh, iya. Mm. Enak ya. Enak. Nah, tapi yang gue masih kecewa sih katedralnya tuh nggak kelar-kelar, guys. Oh, yang sempat Notre sempat Dame. kita ke post office itu buat Iya, sebenarnya ya, katedral ya. Katedral Notre Dame dari gua awal nyampe 2018 sampai sekarang juga masih begitu aja. Nah, Dengan besi-besi itu. sebenarnya waktu yang terbaik untuk orang-orang liburan, kalau kita kan kemana Oktober ya, gue nggak Iya. sih ngerasa walaupun hujan tapi tetap humid dan panas Mm, gitu. Yang terbaik waktunya tuh menurut lo Sebenarnya keluarga gua kita pernah datang Oktober itu udah enak waktu nggak musim hujan. Gitu. Nah, Desember awal itu lebih enak lagi. Oh dingin. Iya, Oh, dingin. Desember ya. Iya, nah itulah perbedaannya. Kalau Ho Chi Minh itu lo akan coba ngerasain dingin, tapi kalau udah ke Hanoi, winter. Itu kalau udah Januari itu sampai minus. Serius? Iya, Wow. karena dia udah deket banget sama Cina. Oh. Berbatasan banget itu, karena utara kan. Gitu. Kalau mau dapat vibes yang beda tuh ke Hanoi. Nah, dari Hanoi biasanya orang ke Sapa. Iya, Saya iya, pada iya, denger iya. dong Sapa. Nah, Sapa itu yang bagus Oktober karena kalau lo udah mulai winter lo nggak bisa lihat apa-apa. Kabutnya banyak banget gitu. Next time pengen banget sih ngerasain Danang atau enggak ke Hanoi. Gue pengen main yang dingin-dingin gitu. Iya, tapi nggak terlalu yang bikin sakit. Ya kayak puncak lah, puncak zaman dulu. Enggak, ini Tegang. dingin banget. Oh, Ini dingin banget. Enak Kan deket Cina. Cina kan winter kan. Gitu. Iya, jadi teman-teman kita yang tinggalnya di Hanoi, teman-teman dari satu perusahaan suami gue, itu mereka bilang ya emang harus punya jaket winter. Dari Ho Chi Minh ke Hanoi itu berapa jam? 2 jam naik pesawat. Lumayan ya. Lumayan, jauh. ya. Utara sama selatan tuh jauh banget. Hmm. Jauh. Nah, temen gue ada yang pernah nyobain sleeper bus. Berapa Dia- jam tuh? Enggak, jadi dari Ho Chi Minh dia tuh ke Danang dulu gitu. Sleeper busnya bersih. Terus kakak gue pun udah ngerasain sama anaknya. Enak kok, dia bilang selimutnya bersih, ini ya bersih. Cuman WC. bukan ukurannya. Petit-petit ya. Enggak, jadi panjangnya sih ya kita akan ini ya, tapi udah sebatas badan lo aja gitu. Tapi nyaman sih, kakak gue juga nyaman. Buat lo susah. Ya susah. Enggak lah. Pagi gue geraknya banyak, udah badan gue gede, gerak gue banyak. Aduh, susah. Tingkat ya. Tapi itu lucu, tingkat iya. Wah, lo gak bisa di atas. Lo harus bawah. Gue sama Arga, gue ya kan, gue sama Arga di atas, blok langsung. Nggak, tapi harus dicoba karena dia bagus banget, pelayanannya bagus dan nggak terlalu mahal Tapi juga. flight dari Jakarta ke Hanoi itu Vietjet ada? Ada. Oh, berapa jam? Kan kita kemarin 3 jam ya? Iya, 3 jam setengah. Ya kan dia jalur, gue kan nggak ngerti ya. Pokoknya mereka mungkin dari sini lewatnya sini. Oh, iya, dia, iya, dia iya. sama aja. Oh, sama aja. Lebih lamaan dikit aja gitu. Iya kan ya, Hanoi lah. Merasakan winter. Iya. Eropa mahal. Asli. Enak banget. Banyak banget mau ini siapin SOP-nya. Iya. Tapi Hanoi enak. Waktu itu gue ikut laki gue terbang ke situ bawa anak-anak pas liburan menjelang Natal ya itu gue pakai jaket itu emang harus gitu. Enak banget. Makanannya tapi sama Bun? sama tapi pho-nya beda ya. Oh. Pho-nya itu bumbunya beda. Lebih apa ya, dagingnya lebih matang. Lebih hitam gitu loh, lebih matang gitu. Terus lebih hinggar-binggarnya itu kurang lah. Oh, lebih santai. Jadi iya, lebih quiet. Quiet. Ya, tapi kalau kendaraan tetap ya siang-siang tatet gitu. Tapi jam 10 malam tuh kayak ya orang-orang udah pada ini aja gitu. Yang mau dugem-dugem gitu. Lebih ini sih orangnya lebih quiet kalau Hanoi. Gue suka banget yang kita makan yang si Doni nanya, Keisha nanya sama orang hotel rekomen broken rice. Iya. Oh, iya. Broken rice, benar. Itu enak banget tuh di sebelah Ada insiden tisu ya kan? Iya. Dan itu juga
harus bayar cash juga ya Bun, dia nggak terima ini ya Bun. Iya. Bayar cash terus habis itu kita juga nunjuk-nunjuk kan untuk Oh, menu. tips lagi satu lagi Hmm. guys, kalau misalnya ke Vietnam makan di resto ataupun makan di iya. pasar ya, kayak misalnya mereka pasti nyediain kayak tisu Tisu basah basah, yang ya, packaging ya. gitu loh. Itu bayar. Itu bayar. kita ini tertipu sempat Ada tertipu. tragedi soalnya, dikira gratis. Iya, gitu ha-ha. kan. Itu Jadi kita tips tuh. jadi diambil aja untuk dibawa pulang. Pas dibilang Biasa itu di- bayar. Pas itu bayar langsung dibalikin. terus yang bilang tuh bayar siapa? Doni. Iya. Oh, Doni. Itu bayar ya gitu. Iya, ha-ha. Bayar. Jadi Tapi enggak, maksudnya itu walaupun di pasar pun kan mereka emang ada itu kan si tisu itu. Iya. Kan waktu kita makan di Bentan itu tuh Iya, ada. tapi kita nggak ambil ya. kita nggak ambil, Ada. karena kita belajar dari pengalaman kan, Iya. sudah diinformasikan gitu loh. Iya. Iya. Dan untuk kayak makanannya kayak kita berapa hari kemarin 4 hari ya. 4 hari kita minimal itu menurut lo tuh yang kita makan yang street food sama makanan resto. Ini buat tips lagi nih, kira-kira bawa berapa ya Bun? Yang ini khusus untuk ini ya, makan sama transport lah gitu. Secara Grab di sana murah-murah kan? Iya. Murah karena deket. Iya, Nah, yang jauh. heeh. Berapa ya sekali makan tuh kita berapa sih waktu itu satu orang? Tergantung ya. Ya yang aman average lah, Lupa lu gue average 5 juta kali ya? Enggak, sama Karena makan kan ya. sebenarnya Kayaknya enggak loh. nggak bisa Murah, sama. murah ya. Sejuta. Iya, sama oleh-oleh itu udah termasuk itu gila Iya, ibaratnya. Iya, murah kok. Jadi murah ya. murah. Kita bicara makanan biasa aja Iya. sama street food ya. Mm-mm. Karena kita kan nyobain 4 piece. Iya. Ya, di sini udah ada 4 piece. Nah, di sini katanya fancy ya. Iya, Termasuk fancy ya. termasuk fancy. Di sana mau udah biasa aja. Tapi itu enak banget. Hari-hari iya. Fancy. Ya, 4 piece enak banget. Jadi akhirnya gue tuh di sana simpel kan hidupnya. Jadi kalau laki gue ulang tahun makan di mana? 4 piece. Kayak yang ya udah gitu kan. Terus sebenarnya kita belum nyobain juga itu Ya, makanan Indian itu tuh Fadin. India ya, kita belum cobain. Fadin itu bukan pho, tapi dia urai teh. Urai teh yang kita nggak jadi urai teh. Jadi dia bakar-bakaran gitu. Jadi dia mix Vietnam dan Jepang, tapi harganya itu nggak mahal sama sekali dan kualitas daging sapinya enak. Nah, makanya kenapa gue bisa bilang gitu? Sapi di Vietnam tuh bagus-bagus dan tidak mahal. Jadi gue kalau kurban itu gue di Vietnam. Jadi bisa yang satu sapi tuh harganya ya Allah Indonesia kayak 2 kali lipatnya. Gitu. Asli dan sapinya enak banget gitu dagingnya gitu. Terus sama satu lagi nih tips lagi. Apa ya? Kalau untuk yang nyari makanan halal di mana? tuh? iya. Bentan. Di daerah Bentan di belakangnya ya. Itu ada wisata halal. Kampung Malay ya? Enggak, jadi bukan dia ya? Bentan di sebelah kirinya tuh ada Osmal, Iya. ya kan restoran Osmal, terus ada yang jual mukena. Mm-mm. Mukenahnya harganya juga lumayan ya, Dengan Bo. kualitas yang oke ya. Bisa Kayak- pakai ringgit toh. Oh, Iya, bisa pakai ringgit. Bordiran full bordiran Iya. kayak begitu tuh oke banget. Iya, ya harganya lumayan ya, enak Cuman banget ya, ya. lumayan ya di bagasi di kopernya ya. Oh, agak ini mukena itu berat ya, Bo. Tips lagi, oke, karena agak berat. Tapi memang di tempat mukena itu adalah tempat orang-orang Malaysia dan Thailand Muslim itu justipnya di situ. Beli Iya, mukena. makanya terima ringgit ya. Iya, jadi kalaupun mau oleh-oleh. Jadi Vietnam tuh segalanya ada sih menurut gue. Dari segi misalnya lo mau nyari gereja ada gitu, souvenir yang muslim ada, souvenir yang khas Vietnam di mana-mana gitu kan. Iya. Jadi semuanya ada. Nah, kalau misalnya yang punya anak-anak masih anak-anak sekolah gitu, datang ke sana tuh dibawa ke museum juga bagus. Karena pertama kali gue nyampe ke situ, gue bawa anak-anak ke museum biar tahu sejarah. Supaya tidak seperti kita, sejarah yang kita tahu beda pas gue masuk museum. Oh begini gitu. Kita kan ini kan brainwash dengan film-film Amerika gitu kan. Itu bagus banget. Terus pengalaman hidup di sana itu maaf banget, gue lebih merasa aman di sana. Gitu. Jadi kayak anak gue bisa
gue pesenin Grab aja gitu pergi sendiri, di sini gue nggak berani gitu. Karena pernah kejadian anak gue ke sekolah naik Grab, handphonenya ketinggalan. Gue kirim email, saat itu juga supirnya langsung balik ke sekolah dibalikin. Amazing ya. Iya, gila banget. Ya karena mereka terbiasa dengan hukumnya yang itu. Hukumnya, gitu iya, loh, dan benar. mereka takut gitu Iya. kan. Heeh. Nggak main-main, Bo. Iya. Iya, hukumnya nggak main-main. Tapi lo nggak tahu tuh orang diapain gitu. Kayak nebak-nebak itu orang kemana ya, diapain ya gitu, nggak ada beritanya. Gitu. Iya. Teman gue soalnya pernah dijamret di depan lo butiknya Louis Vuitton itu. Dijamret, teman gue juga preman. Dia copot dong sepatunya, dia kejar, dia tarik tuh jambret yang duduk paling belakang di motor, oleng kan motornya jatuh. Abis itu 2 anak muda dibawa ke kantor polisi. Terus, nah kalau di Vietnam itu tuh teraturnya gini. Jadi dia nggak bisa langsung ngambil handphonenya. Dia langsung harus ikut ke kantor polisi dan dia harus bawa orang Vietnam sebagai penterjemah bahasa yang bisa ngomong sama kita bahasa Inggris kan. Polisi nggak mau. Lo harus punya teman orang Vietnam yang punya sertifikat untuk mentranslate omongan lo dari bahasa Inggris ke bahasa Vietnam. Buset. Iya, dan itu dibuat laporan segala macam, baru bisa handphonenya balik. Nah, si malingnya gue nggak tahu deh nasibnya gimana. Ya kayak gitu. Jadi benar-benar diatur tuh. Ya kita doakan terbaik aja lah. Iya, si maling. Lagian udah negara kayak begitu masih berani. berani. Dodol dia mah itu namanya. Lagi nekat bener ya. Terus dia masih Dan lucunya itu kayak ini ya, yang waktu kita pagi-pagi jalan kaki yang ke Bread Venture itu yang ada resto yang bangkunya cimit-cimit kayak begitu ya kan. bangku Mereka tuh suka Kurcaci, banget bangku-bangku kurcaci gitu tuh lucu-lucu Iya. loh itu lucu. Iya, ya itu dia. sama kopinya juga enak. Iya. Iya. Enak. Kopinya Ya mereka suka banget nih, apalagi dia nih, Highland. demen banget Highland. Gue sama laki gue gini, perasaan kita tinggal di Vista kagak pernah kita beli. Keras banget, Bo. Enggak enak. Iya. Iya, Soalnya kehidupannya udah keras, Po. iya benar. Kopi itu Kopi dihajar sama dia mah. yang Lambung juga takut. Iya, gila lo yang setengah Sama cemilannya tahu dia demen banget. Iya, ban yang itu, ban yang kecil itu. Ya Allah, gue bilang, Enak. oh iya ya, oke itu masukkan. Oh sama Highland. itu dong, itu Bun. Gak bisa just tip sih, tapi itu ya. Apa? Yang itu di sebelahnya Highland itu ada apa tuh Shalom. salam itu Iya. enak banget. Avocado itunya yang Iya. Avocado toast. Iya enak banget sih itu. Seger ya. Aduh. Jusnya juga seger sih di situ menurut gue. Nah, tapi memang menurut gue si bener yang supermarket tadi, kalau mau ke supermarket kita ke Top Market dulu namanya Big C. Oh, kayak Thailand. Kayak di Iya, Thailand ya. terus pindah manajemen jadi Top Market. Nah, di situ tuh bisa beli fee instan yang Caroline tadi cerita gitu. Lo Terus cukup beli di Viet-Vietnya juga enak tuh. Yang kurang. itunya yang buat makan. bukan yang si kayak pop mie itu ya Iya, loh. kurang fatnya. Gue makan pas pulang Yang kayaknya cinsu, enak-enak masa aja. cinsu doang kan ada pilihan banyak supermarket. Oh iya benar. Iya, Iya. Cemilannya. Iya, gitu. cemilannya bener. Terus si kopinya juga ya. Iya, kopi-kopinya lucu-lucu kan. Iya, iya. Ada rasa coconut, ada rasa. Iya. Aduh banyak banget. Kalau sama ada kasih tips lagi tuh Bun, yang waktu itu kita belanja di Bentan itu yang kayak yang lo bilang Apa? store yang di toko yang di paling depan itu tuh binaan pemerintah gitu Oh loh. iya, Itu tuh Pasar Bentan ya. Pasar Bentan amazing itu. loh. Iya. Maksudnya harganya tuh udah murah banget. Udah murah banget gitu. Jadi kalau lo emang gak jago nawar, mendingan belanjanya di pas lo masuk ke Pasar Bentan itu di situ udah ada tuh dan ada pegawainya pakai seragam. Ya. Dia pakai seragam. Oh, yang hujan-hujan ya? Iya, Yang depan-depan deh kita Iya, awal. iya. Yang kita beli lo nyari itu gantungan kunci yang sulaman itu. Oh, Itu. itu pemerintah. pemerintah. Itu Jadi dari harganya pemerintah. lebih Gila, hebat murah. sih mereka. Itu hebat sih. Hebat sih mereka ya. Iya. Udah ngatur yang kayak gitu. Jadi penjaganya juga pakai seragam dari pemerintah dan harganya juga nggak dimahalin. Emang kan kita udah tahu ya kalau Vietnam pajaknya nggak setinggi ini gitu. Jadi itu murah-murah. Terus kalau kain tapi kayak nggak ada ya di situ. Nggak ada, Itu udah nggak pakai jadi. Jadi kalau kain lo harus masuk ke bentannya. Gitu. Tapi itu enggak yang pemerintah Nggak, subsidi kan? jadi bisa nawar. Ya. Mereka punya hak untuk ngasih harga. Tapi seingat gue, nggak mungkin mereka ngasih harga setinggi langit loh. Akan ditutup itu toko. Ketahuan, berani ya, nggak nggak berani, berani ya. nggak berani.
Jadi gimana kita nawar aja, mungkin di atas harga pemerintah, tapi kita nawar gitu. Jadi gue nggak pernah takut dibohongin sih sama yang di pasar-pasar gitu. Nggak pernah takut gue. Even pasar pagi aja semenjak gue pindah ke Indonesia, laki gue kan kadang-kadang ke pasar ya, Bo. Terus udah pakai QRIS yang di sana gitu. Nah itu tuh bener-bener yang tidak dimahalin, tidak boleh dimahalin. Terus minta dibersihin apa segala macam, mereka tuh ramah banget. Mau ngebersihin ikannya, ininya gitu loh, tanpa tambahan. Kalau yang ini pengalaman gue waktu kemarin yang pas gue nginep kan, gue nginep di apartemen lo ya, yang kan ada penjaganya tuh ya, ya kan? Si Anoynya ya. Kan gue nggak bawa kartu ID. tap lift ya kan? Ini emang template-nya orang-orang Vietnam tuh mukanya kan begitu Iya, ya, kenceng ya, gitu kan. Tapi gue minta tolong, please, I want to go to second floor gitu ya kan. Dia tuh kayak ngeliat handphone gitu, nggak ada senyum, nggak ada apa. Tapi ya bukain gue. Lu serius sih? Kok sering banget sih kalau saya kita ngomong bangga sih tuh. halo kayak gitu ya, tuh namanya kita orang Indonesia kan hai kayak gitu ya, dia cuma gitu. Iya, tapi itu benar. Itu benar, gue sempet shock sih, culture shock. Tapi dibantuin. Iya, orang Vietnam begini semua sih gue gitu. Mukanya kencang semua. Nggak ada ekspresi. Terus yang lo dipanggil-panggil itu madam, lu udah bawa kartu ternyata. Oh iya, ternyata diinget ya. Ingat. Ya itulah. Jadi kalau misalnya sekarang juga booming ya kayaknya liburan ke Vietnam ya Betul orang-orang. sekali, betul sekali. Oh, Ya, kemarin iya. gue sempat lihat di TikTok ya, gak tahu ya lagi-lagi benar atau tidak gitu ya, yang kan di iniin ya, Bali agak sepi kan ya bulan Desember kemarin takut gitu dengan ya kan. bencana ya. Itu tuh di flight radarnya itu tuh pesawat tuh banyak kan ke Thailand sama Vietnam. Thailand gue iya? denger sih Thailand banyak sih emang. Iya. Oh iya. Udah jadi destinasi pilihan lah ya. Iya, itulah ya. Gue sih kagum sama pemerintahnya, dia Bisa lah menaikkan nanti. ini ya. Next kita ke Vietnam, habis ke Vietnam, dari Vietnam kita ke Thailand. Panjang ya sekarang ya. Awalnya minta izin sama suami coba ya. Minta izin sama kantor sama suami. Cuman 4 hari. Terus tripnya tambah 2 minggu. Vietnam ke Thailand berapa jam pun pesawat? Nggak nyampe sejam. Deket banget. Deket banget. Orang bisa lewat darat. Iya. Iya. Banget. Jadi maksud gue alhamdulillah sih laki gue dapet rezekinya di Vietnam. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya lo tau gak sih, waktu kita belum pindah, temennya laki gue tuh udah ada yang di Vietnam tuh. Dong lu pindah lo ke Vietnam, dia udah 7 tahun. Gila gue ngapain ke situ gitu kan. Akhirnya kayaknya kita harus nyoba deh gitu, karena pengalaman untuk kerja sebagai kerja di luar lah istilahnya pasti lebih baik benefitnya seperti itu. Terus pas kita nyampe Vietnam 2018, ternyata menyenangkan gitu. Dan suami gue udah mau 8 tahun. Iya nggak kerasa ya. Januari. Iya 8 tahun bener. Nggak kerasa ya. 8 tahun ya, makanya gue bilang ya menurut orang-orang juga kan, laki lu juga bilang kalau bisa di sana aja dulu gitu. Karena expat banyak, di sana banyak expat. Emang lagi buka opportunity. Terus kemarin sempat ketemu saudara-saudara kan. Iya, tapi Vietnam tuh orang-orangnya bahasa Inggrisnya ampun-ampun. Terus kata kakak gue nih, orang Vietnam jago bahasa Inggris, mati kita semua kata dia gitu. Jadi makin berkembang pastinya gitu. Terus expat nggak dibutuhkan gitu kan. Ya kayak gitu. Terus kemana lagi kita? Menyenangkan lah, menyenangkan Sih. lah. Kayaknya udah kemana lagi kita? Udah ke situ, ke situ-situ aja gitu. Terakhir, iya sih, soalnya kita berangkatnya pagi-pagi. Kalau pakai Vietjet, nyampainya tuh pasti keluarnya udah maghrib, keluar bandara. Pulangnya pagi banget, jadi lo buang waktu gitu. Jadi lo harus spare tambah hari ya. Plus minus ya, ada plus minus ya sih kalau gue bilang naik Vietjet ya, untuk orang yang kantoran gitu kayak gue gitu ya. Itu lebih enak. Iya, itu buat waktu ini sih. istirahatnya tuh lebih panjang. Cuman ya memang kita gak bisa habis waktu di sana gitu. Buat sebenarnya Vietjet tuh buat ini yang commuting. Yang mereka setiap bulan pulang gitu. Ada yang 2 minggu sekali pulang, yang kerja di situ. Itu enak, emang direct lagi. Ya kan, dengan harga segitu lagi ya.
Gue Gitu. sih rencana kalau next mau ke Vietnam lagi, gue mau explore makanan. Iya kurang ya. Gue Kurang pengen nyobain semuanya. Heeh. Iya banget. Kalau lo? Gue ke Thailand lah. Tapi makanan ada yang waktu itu Gue teman gue orangnya posting. konsisten. Temen gue posting itu kayak Konsisten. ini loh. Lo inget Gendi gak sih? Gendi yang steak di maksudnya gitu. Gendi. Kayak gitu, tapi di pinggir jalan. Oh ya? Oh. Heeh. Gue pengen nyoba itu, katanya enak banget sih. Bawain pulang bisa Bang, ke Indonesia. Biar gue juga cobain. Alot di sini jadinya lo. Sapinya udah marah, ngambek. Udah kering banget dagingnya. Pokoknya ya intinya sih ya apa namanya trip terakhir kita kanet itu komplit tuh ya. Komplit. Menyenangkan lah. Hmm. Semoga kita hopefully berharap akan ada trip selanjutnya. Jadi Kan yang nggak tahu sharing lagi ya, kapan bisa gitu. sharing cerita lagi gitu. Nanti kita share foto-fotonya. Sebetulnya shortnya udah ada sih di YouTube-nya BSS, di IG-nya BSS. Tapi nanti di podcast ini, yang episode ini kita masukin foto-fotonya. Sama tadi yang tuh kayak tempat-tempat yang tadi kita datengin gitu kan. So, mungkin bisa jadi insight buat rekomendasi buat BSSP ke sana. Iya, jangan lupa Ya, itu gila. Sama Sewa itu loh transport buat ke kalau kalian Oh iya, Rapian, benar. Klub itu juga buat transport ke Sepaket lah. airport shuttle sepaket. itu ya. Iya, Airport benar. shuttle. Ya itulah ya. Iya benar. Iya benar. Iya, Dan itu nggak mehong ya. nggak memang. Oke kok. Ya karena harga bensin di sana juga nggak semahal di Iya. sini. Tapi ininya apa oktannya? Iya ya. Oktannya bagus gitu. Ya menyenangkan lah. Apa gua ganti warganya Nadia Nguyen. Ada tuh. Udah ada yang mau. Nanti lo ngakunya jadi keluarganya Dustin Nguyen. Bantuan jam serian ini. Oke, Baiklah, kalau kalau gitu gitu. kalau ada yang mau ditanya atau mau nyari ngasih-ngasih info lain silakan. Drop di kolom Iya, komen. kolom komen ya. Jangan lupa follow IG, Facebook, TikTok kita BSS Beyond Small Stories dengan YouTube kita sama BSS Beyond Small Stories. Makasih semua. Bye.